Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat iman yang tidak semua orang dapatkan. Oleh karena itu, marilah kita mantapkan iman kita menuju ke arah takwa. Pas berbarengan kita berganti tahun Hijriah. Tahun ini kita masuk dalam hitungan 1447 Hijriah. Jemaah yang dimuliakan Allah, semangat hijrah yang dilakukan oleh pendahulu kita untuk menyelamatkan iman, karena di Mekah terancam, terintimidasi, tertekan, bahkan sampai-sampai ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Firman Allah menyatakan, ya, mereka itu punya satu rencana untuk menghanguskan, membunuh, melenyapkan Islam di kota Mekah. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, rencana jahat mereka, orang-orang musyrik kafir Mekah, untuk mengusirnya, untuk menangkapnya, dan bahkan membunuhnya. Tapi Allah lebih tahu rencana mereka. Maka kaum muslimin, mereka yang beriman, untuk menyelamatkan imannya, hijrah menuju ke Yasrib, Madinah. Jadi mempertahankan iman itu, ya, kita nggak sanggup melawannya dengan kekuatan yang kecil kitanya. Kafir Quraisy kekuatan besar, maka pindah, hijrah, menyelamatkan iman. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan iman berdebat dengan Namrud sampai-sampai dibakar. Nabi Yunus juga gak sanggup melawan umatnya, pergi, kemudian dimakan ikan. Nabi Musa pun dikejar-kejar untuk menyelamatkan kaumnya, menyeberang lautan. Ya, dari kejaran Fir'aun pun tenggelam. Peristiwa itu konon, ya, pada tanggal 10 Muharram. Nah, kalender kita ada dua, besok itu ada yang udah tanggal 10, ada yang tanggal 10-nya hari Ahad. Jemaah yang dimuliakan Allah, menyelamatkan iman. Para pendahulu kita yang konon kalau disebut pendahulu adalah leluhur. Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, bahkan sampai Nabi Adam. Ya.
itu termasuk leluhur umat manusia, karena Nabi Adam adalah cikal bakal umat manusia, kemudian berkembang biak, ya, berketurunan terus menyebar di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Akhirnya jadilah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Makanya dalam surat Al-Hujurat, saling mengenal, saling berkawanlah, saling bersaudaralah antar suku bangsa walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, disinilah menyelamatkan iman dengan hijriyah. Semangat, ya, bagaimana umat manusia jangan sampai terus meyakini keyakinan-keyakinan yang setelah datangnya ajaran dari para nabi kemudian dirubah oleh orang-orang yang sengaja untuk membuat kemusyrikan di lingkungan di mana dia berada. Akhirnya Islamnya, tauhidnya hilang. Ya. Memang dari dulu Namrud itu sudah menyembah berhala, menyembah patung. Ya. Sebelumnya juga para generasi berikutnya, kerajaan-kerajaan Yunani, Persia dan sebagainya, ya, ada yang juga menyembah matahari. Itulah kelakuan-kelakuan dari para orang-orang yang kemudian dia mengingkari keyakinannya, mencari keyakinan lain. Allah sudah wanti-wanti. Ketika kita ada di alam rahim, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu? Ya, engkau Tuhanku. Cari kata roh yang ada di dalam rahim itu ketika dialog dengan Allah. Nggak tahu kita menyadari atau tidak, itu sesuatu yang gaib, karena di alam rahim kita tidak mengalami, menyaksikannya, tapi itulah firman Allah dan kita yakini, ya. Sehingga setiap orang yang lahir sebetulnya ada grenet mencari kebenaran, siapa Tuhanku. Ketemu orang tuanya menyembah berhala, menyembah roh leluhur dan sebagainya. Akhirnya diajari sama bapak-bapaknya, ya, menyembah leluhur. Nah, disinilah mari kita kaji, ya, surat ke-7 ayat 174, ya, menyatakan au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhribuna bima fa'alal mubtilun. Apakah engkau agar suatu saat akan mengatakan bahwa apakah saya salah mengikuti ajaran nenek moyang leluhur kita? Saya akan mengikuti, melanjutkan bapak-bapak saya, leluhur-leluhur saya, menyembah aturan-aturan yang diajarkan oleh bapak-bapak saya. Apakah saya salah? Nah, jangan sampai nanti di akhirat orang yang menyembah leluhur ajaran nenek moyang, dia akan mengatakan seperti itu. Padahal informasi sudah ada di dalam Al-Quran, tinggal baca, yakini, imani. Apakah salah nenek moyang saya, bapak-bapak saya melakukan hal seperti itu? Apakah saya akan dibinasakan akibat kelakuan saya melestarikan ajaran leluhur? Ya. Allah menyatakan engkau adalah orang-orang yang sesat. Bima fa'alal mubtilun. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, wong Cirebon siapa leluhurnya? Kalau ditarik dari sejarah zaman nenek moyang dan seterusnya, mungkin penduduk asli kita siapa dan apa bagaimana tidak tahu jelas. Nah, apakah di tahun sebelum Masehi atau sesudah Masehi? Yang jelas mah pada abad ke-7 itu, sebelum abad ke-7
Datanglah Hindu kepercayaan menyebarkan di Indonesia dengan ada kerajaan-kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Datang pula Buddha kemudian menyusul, dan kemudian datang Islam, ya, berbarengan dengan abad ke-7. Di Aceh ada makam di mana batu nisannya tertulis pada abad ke-7 dia adalah tokoh Islam. Berarti Islam sudah masuk di Sumatera, apa di Aceh. Ya. Kemudian datang pula Belanda dengan membawa misi Kristennya. Lengkaplah sudah berbagai macam agama di Indonesia. Nah, di Cirebon masuknya Islam dibawa oleh para wali. Memang dari dulu juga para wali berkembang di Jawa. 9 wali merupakan organisasi keulamaan. Kalau meninggal 1 tambah 1 lagi jadi 9. Ada yang masuk 10 tapi nyeleneh, seksi jurnal tidak diakui. Nah, dengan demikian kemudian akhirnya Cirebon masuklah, ya, dari cucu Prabu Siliwangi yang kemudian disebut dengan Sunan Gunung Jati, yang ibunya adalah anaknya Prabu Siliwangi, ya, Rara Santang, yang waktu pergi dengan Walang Sungsang pergi haji di Mekah ketemu dengan pembesar Mesir, adiknya Walang Sungsang, Rara Santang dikawin, kemudian menetap di Mesir di sana. Setelah lahir dikirim oleh ibundanya Rara Santang untuk ke Jawa untuk menyebarkan Islam dan sampailah di Cirebon. Nah, berarti orang Cirebon yang ketika membangun kota Cirebon di Gede Alang-alang, di Lemah Wungkuk, di sana ada hutan, ya, di pinggir pantai, kemudian baban alas dengan golok cabangnya, dan akhirnya berdirilah di situ padukuhan Caruban. Ya. Caruban itu campuran, di situ sudah ada etnis Hindu dari India, ada juga etnis yang lainnya dari Pakistan, ya, ada juga dari Cina, lengkap, sehingga Cirebon sudah dari dulu sudah toleransi antar umat beragama. Maka di sana ada kampung Arab, ada kampung Pacinan, ya, sudah rukun dari dulu, ya, luar biasa. Kemudian jangan sampai ada orang yang ada istilah anti Cina. Cina yang baik-baik, bukan Cina pendatang sekarang yang arogan. Dulu tidak ada istilah anti Cina, rukun. Kalau Cinanya baik-baik dan mau membaur dengan orang di sekitar masyarakatnya, bukan bikin kampung baru, ya, di pinggir pantai, bikin kota yang megah, yang akhirnya orang lain nggak bisa, hanya kelompok orang-orang Cina yang baru yang ada di PIK itu, PIK 1, PIK 2 dan seterusnya. Tidak seperti ini. Dulu membaur dalam kehidupan bermasyarakat bersama dengan mereka yang berbeda suku dan agama. Ya. Makanya kereta kencananya Paksi Naga 5. Paksi itu burung, lambang Islam, akhlak tinggi, naga itu lambangnya Buddha, liman itu lambangnya Hindu. Sudah lengkap. Ya. Nah, oleh karena itu leluhur kita orang Cirebon ketika membangun kota Cirebon, yaitu leluhur kita adalah Sunan Gunung Jati, sehingga ada wasiat insun titip tajuk lan fakir miskin. Itulah leluhur orang Cirebon. Siapa kakeknya Sunan Gunung Jati? Prabu Siliwangi. Apakah kemudian Sunan Gunung Jati mengikuti ajaran Prabu Siliwangi? Tidak, karena kakeknya setelah masuk Islam dulu kawin dengan neneknya, kemudian kembali kepada ajaran leluhurnya. Nah, leluhur kita kalau ditarik terus kepada nenek moyang paling ujung, ya Nabi Adam. Jadi pada intinya manusia di seluruh dunia diajak oleh Allah jangan berbuat syirik. Ingat kepada Allah ketika kalian ada di dalam perut bumi, di perut ibunya ada sudah perjanjian. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Ingat itu.
Sehingga begitu kita mengenal Islam, dibacakan ajaran-ajaran Islam di dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na. Tapi karena orang yang musyrik, yang hatinya tidak mau dengan Islam, dia mencari ajaran lain, ketika dibacakan itu, ya lari. Fangsalahu minha fa'atbahu syaitan. Ya, dia mengikuti hawa nafsunya, ya. Dia mengikuti jejak-jejak langkah-langkah bisikan-bisikan setan. Jadi panggilan Al-Quran diajak untuk mentauhidkan, melaksanakan Islam, nggak mau. Tapi ada yang sok Islam, ya, belajar Islam, memahami Islam, dicampur dengan ajaran leluhur. Akhirnya tidak jelas. Nggak jelas. Mana yang akidah Islam, mana yang akidah leluhur. Sehingga dicampur. Itulah kemusyrikan yang lebih-lebih. Ya, sudah tahu bahwa itu Islam itu anti kemusyrikan, mengesahkan Allah, hanya menyembah Allah, taat patuh kepada Allah. Dia bikin aturan budaya-budaya yang menyinggung ada hubungannya dengan leluhur, kemudian dibudayakan dan kemudian diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan. Bukankah itu adalah sesuatu yang kurang pas? Sebab Islam mengajarkan al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Islam itu mengajarkan, ya, keyakinan diucapkan dengan lisan, ikrar, janji, menyatakan diri dan membaca semua ajaran-ajarannya dengan lisannya, dia pahami, kemudian dia amalkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dihafali, dipelajari, didiskusikan, diseminarkan, dan diamalkan. Jadi kalau kita meyakini sebuah ajaran leluhur, kemudian kita itu mengamalkan dalam bentuk budaya, bahwa itu adalah nilai-nilai akidah yang menyimpang dari prinsip Islam, harus ditinggalkan. Jangan melihat siapa orangnya. Ya. Kenapa kalau melihat orangnya, apalagi orangnya baik, orangnya sopan, santun, ya, menarik perhatian, berwibawa, ditambah lagi kasih sumbangan, kasih bantuan misalkan, akhirnya lupa akidah kita dijual, ya, menggadaikan akidah. Makanya Islam jelas, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Al-ayat Al-Arab ayat 176. Jelas gamblang. Ketika diberi Al-Quran, nih Al-Quran, wahai manusia, engkau akan diangkat derajatmu. Larofaknahu biha walakin akhlada ilal ard. Lari dia mencari dunia lain. Waduh, apa yang dicari? Wattaba hawa, mengumbar hawa nafsunya, mengikuti, ya, langkah-langkah setan. Orang yang seperti itu, Allah menyatakan seperti itu adalah seperti kalbun, bahasa Indonesianya anjing. Intahmil alaihi yalhas aw tatruhu yalhas. Diberi peringatan, diberi nasihat, menjulurkan lidahnya. Diberi peringatan ataupun tidak, tetap menjulurkan lidahnya. Nah, banyak orang-orang yang nyeleneh yang dan sebagainya, ketika diajak, ya, yuk kita melaksanakan Islam, ya, kemudian ini kan baik, dianggapnya baik, padahal itu bertentangan dengan akidah, prinsip Islam. Ya, dan dia sedikit-sedikit meninggalkan, dia ikuti hawa nafsunya. Luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kita tinggal bagaimana? Cirebon ini sudah 598, kurang lebih 600 tahun. Ya, didirikan oleh Sunan Gunung Jati, pesannya insun titip tajuk lan fakir miskin. Artinya apa? Tajuk fakir miskin adalah berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Ingat sholat, tajuk, dan fakir miskin. Kalau Anda sholatnya pengen benar, katakan orang yang benar-benar sholat, perhatikan fakir miskin.
Ya, jangan sampai menjadi kadzabu biddin, pendusta agama, ngaku beragama, rajin sholat tapi tidak peduli dengan fakir miskin. Di dalam Quran yang lain jelas dan gamblang, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, ajak rakyatnya untuk beribadah, rajin ibadah. Kemudian jangan sampai ada rakyatnya yang kelaparan. Ciptakan keamanan, ketentraman supaya rakyat tidak merasa khauf, tidak merasa takut. Ini konsep Islam yang diwariskan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, makanya hari ulang tahun Cirebon, pemimpin-pemimpin di Cirebon, aparatur negara dan seluruhnya yang merasa bertugas di Cirebon, ayo para pemimpin-pemimpinnya, komandannya dan sebagainya, ajak anak buahnya, bawahannya, kepala dinas, camat dan seluruhnya sampai ke bawah, ajak rakyatnya untuk beribadah, rajin ke masjid. Kalau para pendeta dan rahib silakan tadi ke kuil dan gereja, laksanakan ajaran warisan Sunan Gunung Jati yang pas dan cocok dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Beres. Kalau rakyatnya rajin ibadah, pemimpinnya, wali kotanya dan wakilnya, seluruh kepala dinas dan pimpinan yang ada menduduki jabatan di kota Cirebon, ngajak seluruh rakyatnya untuk beribadah. Ayo bareng-bareng. Ya. Dan jangan lupa fakir miskin. Sehingga bagaimana mewujudkan supaya tidak ada kemiskinan, ajak para agniya, orang-orang kaya untuk bersedekah zakat. Ya. Sehingga kalau memberi zakat dan sedekah akan lebih gede daripada memberi pajak. Iya. Kalau pajak setahun sekali, tapi kalau zakat, sedekah kapan saja. Zakat setahun sekali, tapi sedekah tiap saat dapat rezeki. Wahima rojaknya yunfikun. Jadi kalau pemimpin-pemimpinnya itu ketika di baik DPRD-nya maupun eksekutifnya ketika disumpah dengan Al-Quran, ingat, laksanakan perintah Al-Quran yang diwasiatkan oleh Sunan Gunung Jati, isu titip tajuk lan fakir miskin. Selamat insya Allah. Terus kasih tahu kepada jajaran bawahannya, jangan sampai ada yang macam-macam. Di antara kalian kalau ada yang minta jabatan kemudian beli jabatan, Anda jual, itulah yang rusak. Yang rusak kerja daripada aparatur negara. Karena ngerasa dia dapat jabatan, dia membeli jabatannya, maka dia akan bagaimana berupaya mengembalikan modal. Ya, di tempat lain sudah ada yang tertangkap. Ya, para pejabat-pejabat itu jual beli jabatan. Sampai-sampai ujung-ujungnya ke bupatinya, ke wali kotanya, ke gubernurnya kena. Untuk apa? Untuk bayar waktu kampanye, habis banyak. Nah disitulah, kalau wasiat Sunan Gunung Jati ini diamalkan, mudah-mudahan oleh Bapak Wali Kota kita dan Ibu Wakilnya, bisa kemudian mengajak para dinasnya ya, yang ada di bawahnya untuk sama-sama ya melanjutkan misi visi Sunan Gunung Jati. Insya Allah Cirebon akan menjadi kota yang aman dan tentram, ya, akan menjadi kota yang sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.